cewek-cewek modern ya, maksudnya kalau pulang malam ya karena dia ngekos ya, mungkin itu hal yang biasa buat dia ya, pergi malam gitu, hal yang biasa aja sih mungkin buat dia gitu. Saya sih tidak heran ya, cuman karena posisinya di sini harus bangun pagi dan bantu dengan pekerjaan yang ada di sini selama jadi admin seharusnya sih lebih bisa manage waktunya sendiri. Toh kalau kan saya kan dia tidak, udah menyanggupi, kan saya cuma nawarin aja, iya. Mau nggak cari duit yuk gitu, Iya. Gimana tante, jadi admin tante cuma 4 hari, hari Minggu jam 2 start, Senin, Selasa, Rabu, udah cuma 4 hari itu doang kan lumayan. Kalau kamu mau ya mau deh tante, asal dapat uang gitu. Ya dapat uang pasti, tapi syaratnya adalah harus bisa bangun pagi. Gimana ya, kan kamu kan pergi malam pulang pagi, bisa nggak ya gitu, karena harus standby jam 8 gitu. Jadi memang harus bangun pagi jam 7 lah, at least dia bangun, bukan pagi banget kan, dia kan nggak subuh ya gitu kan. Jadi dia bangunnya itu ya jam 7 mandi, sarapan, jam 8 dia udah standby, udah bisa jawab-jawab gitu. Masalah banget buat dia ya. Sampai sebulan sebelumnya gitu loh itu, beneran sebulan sebelumnya itu di situ tuh. Itu yang waktu dia habis sembuh, baru sembuh, supaya dia nggak keluar malam lagi. Udah tanggal 31 itu begitu dia udah mau jalan, disinggung lagi sama dia. Saya juga kaget, antara lupa-lupa ingat, pas saya ingat, oh iya ya, di antara nasihat saya ada yang nasihatin bangun pagi deh kalau perempuan biar bisa ngurus, terbiasa nanti kalau punya anak bangun pagi gitu. Kok disebut lah, kok di iniin lagi sama dia lah, berarti masalah banget ya bangun pagi itu yang diinget-inget terus sama dia gitu. Mungkin dia hidupnya emang pengen pergi malam pulang pagi. Oh, dikasih ban kaca doang berarti ya. Lihat bekas kursi ya. Iya, saya tahunya itu kan kamarnya memang selalu terkunci. Kamarnya itu tuh selalu terkunci. Jadi pembantu juga kunci hanya satu, tiap kamar kunci aja. Jadi kita nggak punya kunci serep. Tiap kali kita mau masuk ke kamar itu nggak pernah bisa, kan selalu terkunci. Waktu dia tidur 24 jam lebih nggak bangun-bangun, kita juga cari-cari celah. Karena kita ketok, kita giniin gagang pintunya sekencang apapun nggak bangun. Itu agak bingung ya. Alif juga kalau udah tidur kan kayak orang yang ini, tapi begitu Lif masih ngantuk gitu, adalah suaranya gitu. Ini nggak ada sama sekali, jadi saya lagi pergi. Kita nyari celah buat ngintip juga nggak ada. Apa kata asisten di rumah ada di dalam. Tapi kalau dilihat dari ketok dan ngegedornya kayak gitu, nggak ada respon sama sekali. Kita kan di sini emang lakban biasa yang ada di rumah untuk kirim-kirim paket gitu, mungkin dibawa turun sama dia. Itu pas waktu dia ngamuk-ngamuk di depan, terus mbakku beresin kamarnya. Nah itu begitu masuk dilakban semua. Jadi waktu dia udah jalan, saya juga masuk ke kamar itu. Bunda lihat kan. Jadi ya ampun, semua dilakban dan gorden, bukan spray yang seperti dia bilang. Gorden hari terakhir itu udah terpasang gorden, udah sekitar seminggu atau 10 hari udah terpasang itu gorden. Bukan gorden dilakban semua, sampai ke pintu dilakbannya. Karena di pintunya juga ada bekas-bekas lakban. Itu nggak boleh ada celah masuk, sinar sedikit pun nggak boleh masuk. Tanggal 31 Juli itu saya mau pamit kepada Cintami dan kepada admin juga di hari pertama untuk meninggalkan rumah itu. Lalu terjadi percekcokan di situ, dan saudara Yolik Utama tidak terima dengan apa yang saya ucapkan. Lalu dia memukul saya. Mungkin karena saya menyindir di mana beliau Ibu Sintaro bicara kepada saya untuk bangun pagi di situ untuk anak perempuan. Kemudian saya bilang, apakah harus hanya anak perempuan saja yang bangun pagi? Kalau anak laki-laki bagaimana? Situ mungkin kesal pihak dari Biro Yolik Utama. Ya, di rumah orang lain kali itu bangunnya yang pagi. Kamu perempuan kan? Tante kan udah sering bilang ke kamu.
iya tante, saya akan bangun pagi kan seperti biasa juga saya bangunnya pagi, di situ kan kerja dan terbukti juga saya bangunnya pagi. Waktu awal-awal sih mungkin saya bangunnya memang siang karena saya tidurnya juga jam 5 pagi ngikutin anaknya sendiri karena kita sering main sepeda ya, main sepeda sampai jam 3 sampai jam 5, jadi tidurnya terbalik jam tidurnya. Bekas tangannya dia nih bekas, jadi dia selama dipapah sama satpam dia meronta-ronta, dia nggak mau keluar dari rumah ini. Gua nggak mau keluar nih, kalau gua nggak mau keluar dari sini lo mau apa? Gitu kata Alif, keluar lo sekarang. Harusnya ya kalau menurut saya begitu Alif udah bilang dia, lu udah mecahin toples gue minta lo keluar sekarang dari rumah gue. Kalau memang orang yang sadar punya perasaan, oke, gue keluar. Walaupun misalnya satpam udah naik, oke, gue keluar. Jalan. Aku dengar nih, aku berdiri di sini nih. Aku pilih di sini nih. Aku ngopi gini. Itu aku ngopi nih. Gue nggak mau keluar. Gue pokoknya nggak mau keluar. Gue mau apa gitu? Saya lagi duduk di sini. Di situ, gue di tengah. Ya ibu saya lagi nasihatin segala macem. Setelah udah dinasihatin nggak bisa dan masih ngawur ngomongnya. Udah gitu kan ibu turun tuh nggak lama, di sini tuh ada toples kaca, dipukul lah, kena sini jatuh dan ternyata kena sininya buku. Di situ saya langsung berdiri, saya bilang kenapa mecahin barang saya gitu, kamu gila ya mau mecahin barang saya gitu ya. Kalau mau pecahin barang sendiri aja gitu. Nggak lama saya kasih tahu nggak boleh gitu caranya, bla bla bla. Saya ngambil sapu ke depan, saya balik lagi saya sapuin. Pas saya sapuin ternyata ada beberapa barang saya, remote AC sama botol vape dibuang sama dia. Buang ke pintu itu. Karena dibuang ke sini, ada di lantai ini. Nah begitu udah saya tetap nyapu, dia pindah ke sini. Gue pun juga berdiri ke sini, nggak lama security datang, diajak ngomong baik-baik, nggak bisa segala macem, saya diemin aja, saya masih nyapu di sini segala macem. Ada satu momen karena teriak-teriak, saya ngerasa risih dan nggak sopan. Ya udah saya bilang kamu. Oh dia bilang gini, bisa mana nyokap lo? Nah itu saya masih dengar. Bisa turun aja nggak deh gitu. Mana nyokap lo? Jangan tadi turun ke bawah, mikir dong deh kalau orang kayak apa, kalau nyokap udah gitu berarti tandanya udah malas banget dong. Nah, ada satu momen yang dia ditarik security nggak mau, saya taruh sapunya, saya taruh sini kalau nggak salah, saya taruh sini, saya samperin dia, dia di sini masih ngerasa nggak bersalah, dia nantang begini, saya bilang bisa dikasih tahu baik-baiknya sama saya. Kalau nggak bisa, saya hitung sampai 3. Saya angkat pahanya karena dia nggak mau diajak baik-baik. Ini kena muka, akhirnya kelepas. Pas kelepas dia ngejomplang. Muka siapa? Dia ngejomplang ke sini, jomplang ke sini. Nah saya nggak lihat tuh karena saya begini. Dia balik ke saya gini. Dia jatuh ke sini, tapi jatuhnya juga dipegangin satpam. Jadi tidak ada yang katanya digelincir tergelinting itu nggak ada. Sehingga sampai ujung situ saya turun, saya ajak ngomong segala macem. Karena saya takutnya panas kepancing ya, saya naik lagi aja ke atas, saya sapuin lagi sambil saya nasihatin si temennya si Hugo. Di situ saya nggak lihat tuh apa yang terjadi karena posisi saya di sini lagi. Nah itu benar-benar Alif naik lagi udah. Nah itu saya di bawah. Saya terus ke situ waktu dia udah gua nggak mau keluar. Diam kamu nanti kamu di penjara. Gue nggak takut. Gue nanti nggak usah bayar kontrakan, makan gratis. Saya dengar itu semua. Terus belokan situ saya kasih jalan gitu, daripada nanti saya ketendang-tendang. Mendingan saya begini terus sampai turun tangga. Dia ngelewatin saya. Yang satu ngangkat bagian badannya, si satpam yang satu bagian badannya, si satpam yang satu lagi bagian kakinya. Tapi ngamuk dan tangannya kan lepas karena kan diangkat badannya gitu ya. Itu dia langsung membuk saya. Awas ya tante, lihat ya gitu. Saya langsung gini, aduh,
ini anaknya siapa? Ini anak orang tua itu. Saya ke depan gerbang lihat, saya nggak lihat itu katanya apa namanya, kata security dia buang bangku kena kaca mobil, dia ngoyak-ngoyakin kaca spion saya nggak lihat karena saya masih di dalam rumah. Ketika saya keluar rumah emang udah posisinya udah dijagain sama satpam, emosi masih pengen ngerusakin beberapa mobil-mobil yang di situ. Akhirnya saya pisahin terpaksa karena kan posisinya ini saya, ini security, ini dia, saya tahan dia segala macem, tapi emang tenaganya cukup kuat buat perempuan ya, dia ngelawan terus. Saya bingung mau gimana cara ngelerainnya dia gitu, mau nenangin dia nggak bisa kan. Nggak lama ibu saya manggil, masuk katanya. Ya udah saya masuk ke dalam, saya suruh pembantu saya kunci, udah saya bebenahin barang-barangnya, semua yang ada di kamar itu saya bebenahin, saya cek satu persatu, ditaruh di depan di dalam pintu gerbang. Di dalam pintu gerbang itu pun setiap kali saya bolak-balik ke sana dia nyakin, diterakin terus. Nanti mobil lo gue rusakin gini ya, saya nanggapnya ya udahlah ya, biarin aja mobil di asuransi. Saya bicarain lagi barangnya dia, pagernya lagi dikoyak-koyak, tapi karena nggak kuat ya udah gitu kan, saya balik lagi, saya ke atas, saya ke ke dalam rumah lagi, pipa paralon dikoyak-koyak, ditarik jadinya mau bagaimana lagi ya, saya juga bingung. Udah akhirnya saya nggak lama saya masuk ke rumah lagi, nggak ada berhentinya, di depan teriak-teriak sampai saya. Jadi di saat itu yang ada di situ adalah Ibu Cintami, ada saya di situ, ada Diwali Utama, ada teman saya yang bernama Hugo Alexander di situ. Lalu setelah kejadian saya dipukul, ada security juga di sana yang melihat itu semua. Bu Cintaminya syukurin lu gitu, gak tau rasa seperti itu. Pertama saya dipukul di rahang di sini 2 kali, lalu saya dibanting kena tangga. Penting saya tergelinding ke pemberhentian tangga gitu. Anak tangga ya, anak tangga. Lalu di situ saya ditendang lagi sama saudara Diwali. Tapi tangan saya diseret. Saya tahu dia itu karena satu kampus dulunya, saya sebagai kakak kelasnya, seniornya. Kebetulan saya dulu buka ekskul breakdance di kampus dan dia ikut satu ekstrakurikuler yang berhubungan dengan tari. Jadi kita selalu ketemu saat kalau lagi ada pentas atau performance. Selebihnya saya nggak pernah ngobrol, nongkrong nggak pernah. Dan ketemu lagi baru tahun ini itu di sebuah tempat di daerah Senayan, tempat kopi. Dan kebetulan memang dia ngekos di belakang tempat itu dan sering ke situ. Mungkin dia ngeliat saya di Instastory, dari video klip dan segala macam, nongkrong, saya diajak nongkrong, ngopi-ngopi berapa kali. Habis itu sudah lama nggak bertemu lagi. Ya saya tahu kabarnya dia dari postingannya dia yang katanya dia PHK, dia mau jual ginjalnya segala macam. Saya sebagai orang yang kenal dan pernah jadi kakak kelas saya ngerasa kesian aja gitu, mungkin bisa saya bantu. Kalau dari sehari-harinya dia sih penampilannya ya biasa aja sih, tidak bermakeup atau gimana lah ya, biasa aja gitu. Kaos, celana pendek, boxer apa gitu biasa aja gitu. Cara ngomongnya juga tidak seperti yang saya lihat ada di interviewnya dia, sebenarnya lebih lepas aja gitu. Kebetulan di sini ada tempat, waktu itu masih nunggu masih nunggu penjahitnya mama, mungkin bisa stay dulu di sini bentar, jadi kan dia tidak perlu ngeluarin duit. Dan emang dari keadaannya dia yang dicerita ke saya banyak masalah sih emang, makanya saya cuma mau mempermudah aja sih sebenarnya gitu, tapi tidak untuk liburan di sini ya, cuman maksudnya kita tetap ada yang kita kerjain apa gitu, walaupun hal-hal kayak ya bantu ibu saya, bantu saya jualan barang-barang saya sudah nggak pakai, barang bekas gitu. Jadi dari situ mungkin saya bisa kasih sedikit buat dia jajan lah atau apa. Beliau adalah kakak kelas saya. Lalu saya kenapa bisa tinggal di sana itu sebelumnya karena saya sempat bekerja sebelumnya, cuman terkena dampak corona, itu kena PHK. Lalu saya tidak punya tempat tinggal, dan pada saat itu saya dan Diwali Utama ini sering nongkrong di sebuah tempat kopi ya, gitu sih. Jadi frekuensi bertemunya agak sering, nongkrongnya. Lalu ketika dia mendengar
kabar tentang saya kena PHK, dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya menjadi admin orang tuanya, admin Citamet Negara. Sebagai admin kebetulan di Bu Cintami ada butik, dan selama pandemi kan dia ini live Instagram. Jadi saya sebagai adminnya. Boleh tahu admin itu kerjanya ngapain aja, dari jam berapa sampai jam berapa? Setiap hari sih kerjanya, kan saya tinggal di rumah Ibu Cintami ya. Jadi setiap hari dari jam 8 pagi sampai Dari berarti jam 8 bisa jam 10. Kalau cepat jam 8 juga bisa, tergantung. Karena setelah proses itu kan biasanya ada pengiriman barang, jadi saya mungkin bisa kan emang temperamen sih dia. Sebelumnya emang temperamental. Ibu Cintami lumayan sabar, cuman namanya anak mata wayang ya mungkin dijalan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.